Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Tabiin MPDI selaku dosen kewirausahaan kelas B, yang saya hormati teman-teman dari kelas kewirausahaan B. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Topan Nugroho dengan NIM 2119262. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau mempresentasikan planning usaha yang akan saya buat. Sebelumnya perusahaan yang saya buat saya namakan atau saya berikan judul jasa desain grafis dengan perusahaan Proto. Langsung saja ke pendahuluan, yaitu latar belakang perusahaan ini saya dirikan karena saya melihat banyaknya permintaan pasar dari beberapa konsumen untuk membuatkan jasa desain grafis. Tapi jasa yang saya buatkan ini hanya berbentuk jasanya saja, belum ke hasil cetaknya. Akan tetapi saya pada minggu-minggu ini atau tahun-tahun ini saya akan berinovasi atau membuat sesuatu yang terbaru, akan meluncing atau memberikan desain grafis yang sudah jadinya itu atau hard copy-nya itu. Sebelumnya perusahaan ini saya sudah dirikan kurang lebih selama 2 tahun karena saya melihat banyaknya teman-teman dari mahasiswa ataupun konsumen dari luar untuk memintakan jasa desain grafis. Kebutuhannya itu berbagai macam, seperti untuk logo perusahaan, tugas mata kuliah untuk membuat desain, dan sebagainya macamnya. Nanti ada jelaskan desain-desain grafis yang saya akan buat, nanti akan di bawah di penjelasan berikutnya. Adapun visi yang saya buat yaitu dapat membantu konsumen dalam segala hal kesulitan dalam bidang desain grafis dengan menyajikan berbagai desain grafis yang kreatif dan inovatif. Dan kelebihan dari usaha saya ini, saya tidak membutuhkan waktu yang lama untuk membuat desain grafis, kurang lebih ya sekitar 1-2 hari itu bisa jadi dan sudah kelar, itu dipastikan, dan bisa direvisi langsung oleh klien pada saat itu juga. Adapun cara atau misi perusahaan saya yang buat yaitu membuat media sosial dalam memasarkan jasa desain grafis, khususnya pada media Instagram. Yang saya buat Instagramnya itu pro_top.aja, itu nama Instagramnya. Dan yang kedua, menjanjikan berbagai hasil dari desain grafis yang saya buat lalu saya tempelkan atau saya upload di Instagram, yang tujuannya menjadi referensi bagi calon konsumen yang akan membuat desain grafis di saya. Yang ketiga, merespon dan menanggapi secara cepat apa yang diminta oleh klien. Maksudnya itu saya langsung memberikan tanggapan dengan saat itu juga ya, tapi ya kurang lebih 1 hari bisa saya balas, itu paling lama. Yang kedua, masuk ke bab 2 pembahasan. Yang pertama itu analisis bisnis produksi. Yang pertama itu unit produksi. Dalam melakukan produksi ini saya mengandalkan yang tadi saya jelaskan, media sosial, di mana media sosial itu sebagai perangkat buat saya untuk mempromosikan sekaligus menjadi perangkat saya untuk membuat dagangannya itu di situ, yakni jasa desain grafis di situ. Yang kedua, konsumen. Jika konsumen tertarik dengan apa yang saya upload di Instagram, maka konsumen bisa langsung mengunjungi Instagram saya pro_top.aja. Di situ langsung bisa DM adminnya, yakni saya sendiri. Yang ketiga, produksi. Nah, di produksi ini saya yang sudah saya jelaskan, saya tidak membutuhkan waktu yang lama, kurang lebih 1-2 hari saja, itu dalam bentuk software. Tapi kalau menurut hardware itu saya tidak bisa jamin karena saya harus bekerja sama dengan pihak luar seperti percetakan, fotokopi, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu juga bisa direvisi saat itu juga. Misalnya saya sudah membuat satu desain, nah saya biasanya konsultasi dengan konsumen terlebih dahulu, habis itu
jika konsumen ada yang dirasa kurang cocok atau kurang harus ada ditambahkan, nah saat itu juga saya bisa mengerjakannya. Jadi saya bisa fleksibel kapan saja dan di mana saja waktunya. Dan moto yang saya buat untuk perusahaan jasa desain grafis ini, saya moto singkat, cepat, dan terjangkau. Karena biaya produksinya atau biaya pemasaran yang saya berikan kepada konsumen tidak terlalu mahal. Karena memang tujuannya itu untuk membantu para teman-teman konsumen untuk membuat desain grafis secara cepat dan singkat. Makanya harganya juga tidak terlalu mahal. Yang kedua, analisis studi kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis pemasaran. Nah, target pemasaran dari desain grafis ini saya tujukan kepada mahasiswa untuk membuat tugas dan konsumen yang membutuhkan desain grafis secara cepat. Seperti logo, kalau logo kan biasanya diperlombakan. Nah, jika perusahaan ingin membutuhkan cepat, bisa ke saya langsung. Adapun yang saya membuatnya itu seperti desain poster, desain logo perusahaan atau logo apapun itu. Yang ketiga, desain buku undangan pernikahan ataupun yang lainnya, desain sertifikat, desain kartu nama perusahaan atau ID card, desain cover buku, cover CD yang piringan bulatnya itu, desain piringan CD, cover CD yang kotak, dan desain background foto atau mengubah-ubah background foto. Yang kedua, aspek finansial. Pada aspek usaha jasa ini menurut saya itu sangat menjanjikan, karena kita lihat banyaknya peminat untuk membuat jasa desain grafis ini. Walaupun pada saat ini saya sendiri tidak dapat memungkiri banyak aplikasi-aplikasi yang menunjang dan memudahkan untuk semua orang dalam membuat desain grafis. Itu tidak bisa saya mungkiri, dan banyaknya berbagai media seperti YouTube dan lain-lainnya itu menyebarkan atau cara membuatnya itu diberitahu bagaimana dari proses awalnya sampai proses jadinya itu di YouTube banyak. Nah, itu salah satu nanti di analisis SWOT-nya itu akan saya jelaskan. Yang ketiga, aspek teknis dan teknologis. Dan di aspek teknis dan teknologis ini saya membutuhkan tidak banyak perangkat, yakni pertama itu laptop atau notebook sebagai tempat saya mengedit. Yang kedua, internet dalam mempromosikan atau memasarkan dari usaha prototip desain grafis ini, jasa desain. Yang ketiga, media sosial yakni Instagram. Yang keempat, analisis. Yang keempat itu aplikasi Photoshop CS3 yang biasa saya gunakan. Karena ya memang Photoshop itu tujuannya untuk memberikan hasil edit yang terbaik menurut saya, dan aplikasinya juga tidak terlalu berat dan free. Adapun aspek sumber daya manusia yang saya kerjakan di perusahaan prototip aja desain grafis ini, yang pertama saya sendiri sebagai administrator, yang kedua juga saya sendiri sebagai editor, dan yang ketiga yang saya ingin canangkan di tahun-tahun ini atau tahun depan, membuat desain grafis secara hard copy-nya itu, yakni saya harus membutuhkan supplier seperti mesin fotokopi, percetakan, dan lain sebagainya. Adapun target pemasarannya yang sudah saya jelaskan, banyak orang tua atau konsumen dari bidang perusahaan manapun dan juga mahasiswa dari kalangan manapun yang ingin membutuhkan desain grafis secara cepat dan murah. Dan analisis SWOT-nya, yang pertama, strength atau kekuatan dari analisis dari usaha saya ini. Kekuatan media digital menurut saya sangat kuat dirasakan di perusahaan yang saya bangun, karena tidak bisa kita pungkiri banyak anak muda, orang tua dari kalangan manapun yang memainkan media sosial Instagram, karena memang pengikutnya sangat banyak. Yang kedua, desain grafis saya juga melihat berbagai kondisi dengan latar belakang konsumennya itu, apakah konsumennya memang benar-benar dari kalangan perusahaan atau pekerja ataupun bukan, karena saya bisa mengimbangi harga permainan dari jasa desain grafis ini. Yang kedua, kelemahan atau weakness, yakni usaha ini saya dirikan di mana saya kurang begitu aktif dalam bermain media sosial, khususnya Instagram.
Itu menjadi kelemahan saya yang mungkin saya akan perbaiki untuk lebih menunjang berjalannya mau usaha protop aja desain grafis ini. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Dalam desain grafis ini saya memiliki peluang sangat banyak karena dapat dilihat pada saat ini banyak orang yang membutuhkan jasa desain grafis untuk keperluan sekolah atau keperluan dalam membuat logo usaha yang akan dilakukannya. Karena pada tahun-tahun ini kita lihat banyak orang-orang mulai membuka usaha-usaha. Nah, di situ saya bisa membuka usaha desain grafisnya itu atau logo dari perusahaan yang mereka bangun. Yang ketiga, threat atau ancaman. Nah, banyak pelatihan pembuatan grafis yang diadakan, baik itu berbayar atau tidak. Nah, itu menjadi ancaman saya tersendiri. Ya, banyak seperti contohnya di YouTube atau pelatihan tutorial yang dimanapun itu banyak untuk pelatihan dalam membuat desain grafis. Itu menjadi ancaman saya, dan saya juga harus lebih inovatif dan kreativitas saya harus lebih ditinggikan lagi, dan saya harus memiliki ciri dalam desain grafis yang saya buat ini. Adapun daftar biaya produksi, yang pertama desain poster saya kurang lebih 50.000, desain logo kurang lebih 100.000, desain cover CD 50.000, desain cover buku 50.000, sertifikat 50.000, buku undangan 65.000, desain kartu nama atau ID card 30.000, desain background foto 20.000, dan desain piringan CD 20.000. Tapi ini relatif, saya mengambil data-data yang biasa saya jual. Tapi masalah naik turun harganya itu saya bisa mengkondisikan dengan sesuai konsumen. Adapun dalam penawaran jasa desain grafis ini, saya membuat lampiran yang bisa dilihat oleh teman-teman semua. Seperti di situ ada cover buku, cover kotak CD, desain poster, desain logo hari ulang tahun, waktu itu adalah HMCPAI. Terus desain background foto, mengubah warna menjadi warna biru, desain poster pendidikan, dan lain-lain. Yang lebih banyak lagi teman-teman bisa melihat di Instagram pro_top.aja. Itu di Instagram itu sudah banyak saya upload. Mungkin itu saja pemaparan dari analisis usaha yang saya lakukan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua tertarik dengan apa yang saya kerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa DM langsung ke adminnya, yakni saya sendiri. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.